banget ya habis refleksi, minum yang anget-anget, manis-manis, aduh seger banget. Jadi anget badannya ya? Jadi anget badannya. Nah ini tuh namanya air jahe. Air jahe dikasih gula, terus pakai jahe juga digeprekin di atasnya. Wah, nikmat banget Anget tuh. banget, enak. Ngomongin jahe nih ya, ini manfaatnya katanya banyak untuk kesehatan. Tapi di tengah kita nih sudah ada Profesor Tuti, spesialis farmakologi klinik. Siang Prof, apa kabar? Selamat siang Dokter Prof, Haikal. sebelum kita membahas tentang bahan jahe yang dicampur dengan berbagai kopi, kemudian gula sebagainya, kita lihat dulu liputan tentang berbagai macam jenis jahe. Berikut liputannya. Jahe merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara. Manfaatnya bisa menghangatkan tubuh, mengatasi masalah pencernaan, sampai mengurangi mual. Selain diminum, jahe biasanya digunakan sebagai penghilang bau amis saat memasak ikan. Ada beberapa jenis jahe yang bisa Anda temui di pasaran. Seperti jahe gajah. Ukuran rimpang jahe ini lebih besar dan memiliki warna putih kekuningan. Rasanya yang tidak terlalu pedas sangat digemari oleh lidah masyarakat internasional. Selain digunakan untuk masakan, jahe gajah juga digunakan sebagai bahan pembuatan permen. Ada pula jenis jahe putih. Jahe jenis ini sering kita jumpai di pasaran. Rimpangnya berukuran sedang, berwarna kuning, aromanya sangat tajam serta rasa pedasnya yang kuat. Kandungan minyak atsiri pada jahe putih lebih banyak dibanding pada jahe gajah. Karena itulah, jahe putih selain banyak digunakan sebagai bumbu masak, juga dijadikan jamu segar maupun jamu kering. Yang ketiga ada jahe merah. Bentuknya kecil, warna rimpangnya merah. Apabila dicicipi, daging jahe ini lebih pedas dari jahe gajah dan jahe putih. Ya, jahe merah memiliki kandungan minyak atsiri lebih banyak dibanding jahe lainnya. Selain itu, kuatnya rasa pedas pada jahe merah sering dimanfaatkan untuk pembuatan obat-obatan herbal. Tak heran harga jahe ini paling mahal dibandingkan jenis lainnya. Itulah jenis-jenis jahe dengan manfaatnya yang berbeda-beda. Jadi, Anda bisa menentukan jahe mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda ya pemirsa. Wah ternyata memang banyak banget ya jenis-jenis jahe. Ada jahe putih, jahe merah. Jahe Nah, nih, gajah. Dok. Oh iya benar ada jahe gajah tadi ya. Nah dok, ini aku mau tanya deh. Ini katanya jahe merah lebih berkhasiat daripada jahe putih. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Kenapa Oh, kok? kenapa dok? Sebetulnya fakta itu karena dia lebih padat ya isinya. Jadi dia kecil tapi isinya padat. Iya. Isinya sama saja dengan yang besar, tetapi dia lebih padat. Jadi kalau mau dibilang lebih bermanfaat ya iyalah dalam hal ukuran ya. Dalam hal ukuran ya, karena isinya lebih padat Banyak, ya iya. dok ya. Oke. Iya. Prof, di depan kita ini kan ada berbagai macam air jahe dok ya. Iya. Tadi yang diminum instan, air jahe campur gula. Iya. Kemudian ada air jahe dicampur kopi dan dicampur susu juga. Iya. Nah ini Prof, sebetulnya manfaatnya bagaimana? Dan untuk mereka nih, kayak gula yang dicampur dengan jahe nih Prof ya. Iya. Ini manfaatnya gimana nih Prof? Apakah masih ada manfaatnya air jahe dicampur gula? Iya. Sebetulnya kalau kita minum jahenya saja, Iya. rasanya kan nggak enak. Pedes, Prof, ya? banget Pedes, ya. ya. Tentu harus dikasih gula. Betul. Nah, kalau kita mau dapat manfaatnya, manfaat dari jahenya, Iya. is oke. Tetapi kalau gulanya banyak, kita jadi dapat Oh. manfaat buruk dari gula banyak ya. iya. Makanya Tapi, harus dikira-kira jumlah gulanya kalau memang kita hanya Iya. mau manfaat dari jahenya. Oh ini aman nggak dok buat penderita diabetes? Iya. Gulanya sih enggak ya. Kalau jahenya nggak Apa-apa. apa-apa. Iya. Tapi gulanya tentu harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan. Iya. Tapi dok kalau untuk khasiatnya jahe masih bagus nggak kalau Iya. sudah dicampur gula gitu Dengan kan? macam-macam Katanya, ini ya. Iya. Sama saja Sama sebetulnya. aja. Sama saja. Khasiatnya sama saja, hanya kita harus memperhitungkan efek dari temannya. Iya. Dalam hal ini gula, dalam hal ini kopi, nah susu. Apakah Nah. ada orang yang alergi terhadap susu Tuh misalnya? ya kan Prof, ini juga
air jahe dicampur dengan susu. Nah, Iya. katanya kalau air jahe dicampur susu, susu ini khasiatnya akan dinetralkan. Nah, ini benar Prof? Kalau susu akan bisa menetralkan khasiat dari jahe. Tapi satu jawabannya Prof, kita akan simak jawabannya nanti tetap di Hidup Sehat. Ngomongin yang tadi Prof ya, jahe susu. Apakah susu ini bisa menetralkan khasiat jahenya Prof? Tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Jadi jahenya tetap bekerja sebagai jahe, susunya bekerja sebagai susu. Oh, Oke. jadi saat mereka dijadikan satu, tidak menjadikan keduanya spesial, tapi tetap pada khasiatnya masing-masing ya Iya. dok ya? Iya. Oh, oke. Jadi dia tidak akan menetralkan, Prof ya. Tidak. Soalnya kan susu bisa menetralkan berbagai macam Racun-racun. obat kan, masuk jahe juga nih katanya nih. Iya. Oh, ternyata enggak ya. Terus ini kan juga ada banyak banget ya. Terus ada kopi juga dok. Ini Iya. gimana dok? Apakah Iya. ada efek spesialnya dari jahe yang dicampur dengan kopi? Sebetulnya sama saja seperti susu tadi. Iya. Jadi jahenya tetap berefek jahe, kopinya berefek seperti kopi. Oke. Oh. Jadi peminumnya tinggal menentukan itu apakah dia tahan terhadap kopi. Oh, jadi nggak ada efek apa-apa, hanya lebih kepada cita Artinya rasa aja. Tidak mengubah efek masing-masing. Oh, Jadi- tidak mengubah efek masing-masing. Ya. Berarti bagi para penikmat yang memang tidak bisa atau bisa dikatakan nggak kuat sama kopi harus Iya. berhati-hati. Iya, Oke. minum air jahe saja. Oke. Kalau nggak kuat kopinya Iya, 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 iya. Nah. Terus ini ada yang kekinian ya. Iya nih Prof, Iya. jahe dicampur dengan soda, ginger ale istilahnya. Iya. Nah, ini bagaimana nih Prof? Ya sebetulnya dia juga tidak ada efek khusus. Jadi efeknya dari jahenya. Iya. Tetapi karena ini ada karbonasi kan ada kemungkinan iritasi Pada ke lambung ya. Oh. Pada mereka yang tidak tahan tentu tidak bisa minum bukan karena jahenya tapi karena sodanya ya. Oh, nah dok, Iya. ini katanya nih banyak banget yang beredar di masyarakat. Katanya mengkonsumsi jahe bisa membantu menghilangkan pegal-pegal. Ini fakta atau mitos? Masih mitos. Oh, mitos. Kenapa, Prof? Karena penelitiannya masih banyak pada hewan, Oh, iya. jadi masih dibutuhkan penelitian pada Manusia. manusia. Oke. Pada manusia hasilnya kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang tidak. Jadi belum bisa dipegang sebagai suatu Oke. hasil yang pasti. Oh gitu. Oke, oke, Iya. oke. Prof, ini ada juga nih Prof ya di masyarakat yang katanya nih kalau konsumsi jahe untuk bisa menguatkan lambung. Fakta atau mitos, Prof? Masih mitos juga. Oh, mitos Oh, juga. mitos. Iya, karena penelitiannya juga belum cukup. Tetapi begini ya, jahe ini kan punya riwayat tradisional. Jadi secara tradisional digunakan untuk itu, antara lain untuk kesehatan saluran cerna, lambung dan sebagainya. Jadi kalau kita berpegang pada riwayat nenek moyang, Iya. mungkin saja berkhasiat. Nah, Oke. kita tunggu pembuktian, tapi it's okay bisa dipakai. Oh, jadi sebenarnya khasiat dari jahe ini apa dok? Iya. Nah, yang penelitiannya sudah membuktikan adalah pada wanita hamil muda, itu kan sering enek-enek ya. Mual-mual, Prof ya. Mual. Pada ya. hamil muda. Nah, itu sudah terbukti bahwa jahe ini memang sangat Meringankan. bermanfaat. Iya. Oh, untuk mengurangi rasa mual. Betul. Oke. Selain itu apa lagi dok? Yang tadi misalnya pada pegel-pegel sesudah olahraga dan sebagainya itu ada riwayat tradisionalnya. Oke. Jadi nenek moyang kita memang menggunakannya. Iya, itu Boleh. diminum jahenya. Sebagai obat tradisional ya. Sebagai obat tradisional. Iya, diminum, ya. Iya. Nah, terus ada juga nih dok ya orang yang katanya lebam-lebam, memar-memar gitu. Ini suka ditumbuhkan, Iya. jahe ditumbuk terus kayak ditempel-tempel di lebamnya itu supaya hilang. Itu benar ya dok? Iya. Bisa bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit karena kan ada rasa panas ya. Iya, Ya. Tapi betul. kalau lukanya terbuka tentu Nggak boleh jadi ya. perih. Iya, jadi kalau Iya. dia tidak terbuka baik saja karena akan beri Iya. rasa panas. Oke, Prof, kalau gitu apakah ada nih larangan bagi orang yang tidak boleh mengkonsumsi jahe? Orang Dalam yang kondisi tidak seperti apa? boleh mengkonsumsi jahe. Iya. Oke, mungkin ada sedikit catatan untuk yang hamil tadi tidak boleh terlalu banyak. Oh. Kenapa Karena Iya. ada beberapa penelitian pada hewan yang menunjukkan masalah pada kehamilan. Oke. Tapi pada manusia itu tidak pernah terjadi. Cuma kan kita lebih baik hati-hati. Hati-hati ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Tapi kalau siapa yang tidak boleh rasanya sih tidak ada Iya. ya. Nah, Prof, ini sebaiknya seberapa banyak orang boleh mengkonsumsi air jahe dalam sehari? Iya. Mungkin kalau bentuknya minuman-minuman begini yang dianjurkan biasanya sehari 2 kali, 3 2 kali. cangkir?
Dua Ya, cangkir, 2 oke. cangkir Oh, masih lah oke, ya. Prof, ya. Ya. Dikonsumsi terus-menerus nggak masalah? Ya, maksudnya tiap hari. Oke. Ya, it's okay. Tiap hari, Tapi oh. kalau gram itu kalau misalkan ada produk-produk jahe Iya, sekarang betul. tuh, kapsul segala macam. Nah, itu sekitar 2 gram. 2 gram. Kalau kita baca Oke. di situ ya, Iya. sekitar Iya, 2 iya. gram. Prof, efeknya apa nih kalau kita berlebihan minum jahe, Prof? Nggak enak lagi di perutnya. Oh. Ya, jadi kalau tadi untuk iya. menjaga perutnya enak, ya kelebihan Malah jadi bedah nggak enak lagi, Prof, ya. Ya, karena terlalu panas ya. Iya, Aduh, ini mungkin menarik sekali panas, ya ya. bahasan-bahasan hari ini. Iya. Aku dan juga pemirsa pastinya juga jadi, aduh lebih Betul. tahu nih, hidupnya juga lebih sehat lagi. Pastinya. Pemirsa jangan lupa untuk Iya. terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal, Saya Intan sama Dina. Indonesia Hidup hidup sehat. sehat. Terima kasih, Prof.